Selamat sore dan selamat datang Mitra Samuel Sekuritas Indonesia dalam webinar kita pada sore hari ini, Weekly Star Chart bersama Bapak Muhammad Alfitri, CFTA, selaku Senior Technical Analyst dan Portfolio Advisor Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, di minggu yang lalu juga, Weekly Star Chart agenda kita hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. 15.30 sampai dengan pukul 16 kita akan menjawab angket, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi saham untuk minggu depan dari pukul 16 hingga 16.15, kemudian terakhir akan ditutup dengan Q&A. Pada saat acara selesai, kami juga ingatkan lagi bahwa Bapak Ibu dapat mengisi kuesioner yang sudah kami sediakan, jadi jangan langsung menutup browsernya. Kami persilahkan dulu untuk memberikan feedback untuk acara kami ke depan dan selanjutnya. Perlu kami informasikan juga demi kenyamanan Bapak dan Ibu dalam mengikuti webinar kami, mohon dipastikan Bapak Ibu berada di dalam koneksi internet yang stabil sehingga dapat mengikuti acara ini dengan lancar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti webinar yang akan diberikan oleh Bapak Al-Fatih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat berjumpa kembali Mitra Samuel Sekuritas Indonesia dalam acara weekly kita ya. Jadi ini sudah acara yang ke-11 kalinya, udah 11 minggu. Mudah-mudahan analisis kita bisa bermanfaat dan menghasilkan keuntungan ya buat para nasabah. Nah, sebelum saya mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda isi di angket pada saat pendaftaran, saya akan membahas pertama tentang chart kita ya. Nah, ini chart kita sudah tampil. Ini adalah ISG ya, jadi mungkin kita lihat dalam 3 bulan terakhir ya, ya, jadi kalau kita lihat ini dia masih dalam channel naik yang ada sebelumnya, rebound dari level-level support ini, dan sekarang dia tertahan ya di resistance yang ada ya, harga tertinggi yang terjadi di September ya, pertengahan September yang lalu. Tetapi kalau kita lihat jangka pendeknya ya, kita copy paste ya, ini short termnya masih tren naik ya. Memang akan ada pelemahan atau koreksi karena memang sudah daerah stokastiknya sudah daerah-daerah overbought ya. Oke, range-nya kalau kita lihat, saya save dulu, range-nya ada di sekitar ini di 5.000 ya, atasnya di sekitar 5.200 dan kalau berlanjut ya dalam jangka menengah panjang itu bisa ke arah 5.400 ya. Oke, saya coba perbaiki dulu. Oke, nah ini agak-agak ini ya mouse-nya. Oke, baik. Kita sekarang akan masuk ke saham-saham pertanyaan. Tapi sebelumnya saya mungkin akan ingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa kita punya fasilitas Excel yang terkoneksi dengan Star ya. Jadi kalau Anda buka Excel Anda, lihat apakah sudah ada Star di dalam menunya. Kalau belum maka bisa di-download dari Star, dari menu ya, Chart and Tools. Kemudian download Star Excel add-in ya, seperti biasa lakukan download dengan setelah filenya tersave, kemudian di install ya, biasanya kan ada next. Nah, nanti muncul ini starnya, dan Star ini ada 2 icon, yaitu reset setting dan get start data. Kalau Anda klik reset setting, maka akan muncul 2 buah sheet ya di sini, yaitu sheet setting dan sheet data, di mana setting itu adalah data-data apa yang bisa diambil dari Star ya. Ada sekitar 57 data ya, mulai dari data market ya, dari kode, harga, waktu transaksi, harga tertinggi terendah gitu ya. Kemudian juga bid offer ya, kita juga punya bid offer yang bisa Anda masukkan ke Excel. Ini real time ya. Kemudian ada foreign net buy sell value, dan kemudian juga ada
trade ya, transaksi yang kita lakukan ya. Nah ini data kita. Dengan data yang ada ini kita bisa melakukan banyak hal ya. Nah ini kan data yang terakhir ya, jadi dia tidak otomatis update begitu kebuka ya, tapi kita harus update dulu dengan mengklik di start kemudian get data ya. Nah ini baru berubah ya. Oke. Ya, ini perlu waktu karena market dia udah tutup ya. Oke nih, ini data terakhir ya. Nah dengan data ini kita bisa punya data transaksi kita yang dilakukan hari ini ya. Kalau saya tidak lakukan transaksi, kita juga punya data foreign ya, buy net sell value, dan kita juga dengan rumus-rumus kita bisa memasukkan support resistance automatic ya, automatic apa namanya berdasarkan data-data yang kita dapatkan tadi. Misalkan kita salah satu pertanyaan yang yang banyak ditanyakan adalah mungkin BRIS misalnya ya. Kita enter BRIS, maka ini kan tadi AALI ya 10 ribuan ya. Nah ini kita lihat datanya. Ini agak lambat karena market sudah tutup. Nah ini data BRIS ya dengan support resistance-nya otomatis. Buat nasabah institusi juga bisa dilakukan membuat satu formula-formula tertentu ya. Ada nasabah kami yang menggunakan Excel ini udah free ya, karena ini Anda sudah menjadi nasabah Samuel ya. Terkait dengan start, dan kemudian dia bisa dengan formula yang dengan data-data yang dimasukkan dari start, mereka bisa tahu persis setiap saat saham apa yang harus dibeli, apa yang harus dijual dalam portofolio mereka yang banyak itu ya. Oke, jadi ini tentang sedikit ya tentang Excel kita ya. Nah, kemudian kita masuk ya dalam pertanyaan pertama. Ya, ada semuanya ada 61 pertanyaan ya, saham, 61 saham. Ya, yang pertama itu BRI. Oke, nah ini BRI ini sudah hampir tiap minggu ya kita bahas ya. Range-nya masih support resistance-nya di 2950, resistance-nya ada di 3350 gitu ya. Saat ini sedang berusaha mencoba menjadi suatu tren naik ya, dia belum menembus titik titik tengahnya. MACD belum mencapai titik 0 di tengah ini, belum menjadi tren naik. Sedangkan stokastiknya momentumnya udah mulai agak-agak melemah ya, jadi mungkin konsolidasi dulu, dan kalau dia berhasil tembus 350, dia akan menjadi satu tren naik ya. Dan tren naik ini dia bisa bergerak menuju ke resistance yang ada sebelum yang sudah kita cari sebelumnya ya, ada di sekitar 3.800 ya. Jadi itu untuk saham BRI. Kemudian kita masuk saham kedua, BRIS ya. Oke. Nah ini kenaikannya tinggi ya, dan kalau kita lihat ya, kita zoom ya. Nah ini kemarin bergerak tinggi ya dengan gap dan kemudian terkoreksi, sekarang buka dengan gap dan kemudian hijau kembali. Ini cukup positif ya. Jadi dia punya support itu saya lihat di harga pembukaan tadi pagi ya 12.50, dan potensi naiknya itu kira-kira di pertengahan 14.50 dalam jangka pendek ya untuk trading, dan kedua di harga tertinggi sebelumnya di yang kemarin ya itu di 16.90 ya. Tapi kalau kita coba lihat Fibonacci-nya ya. Ini harga terendahnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada angka-angka Fibonacci-nya ada di angka-angka yang di 1650 ini cukup banyak ya, makanya dia cukup tertahan, dan selanjutnya di sekitar 1850 ya. Dan kalau kita anggap ini adalah kondisi konsolidasi sebagai pertengahan tren, maka trennya itu ada kira-kira ya di sini ya kira-kira
kira-kira ya. Jadi di situ ada di sekitar 2000 ya, jadi 1850 sampai dengan 2000. Ini untuk BRI Syariah. Kita juga perlu lihat apa namanya net buy sell ya. Net buy sell ini untuk BRIS ya, ini transaksi hari ini. Oke, kita lihat net value net transaksinya ya. Ini CC masih menjual ya, cukup kuat ya. Sedangkan yang beli itu semua lokal ya, Jasa Utama, Balburi. Jadi ini masih lokal ya. Tapi kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ya relatively mandiri ya, yang kuat sekali melakukan pembelian ya dibandingkan yang penjualan gitu ya. Jadi ini order flow daripada BRI Syariah ya. Oke, kemudian aneka tambang. Nah ini juga dia sempat menyentuh 1100 ya, angka psikologis yang pernah kita gambarkan sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat ini, coba, nah ini ya, ini harga-harga tertinggi tahun 2018-2019. Jadi wajar terjadi aksi jual ya dari saham aneka tambang ini. Oke, kita coba cari garis channelnya. Oke, kita coba buka, perbesar. Ya, jadi resistensinya tadi ada di sekitar 1000-1100. Ini harga-harga tertinggi dalam 2 tahun terakhir ya. Jadi kemungkinan dia akan wajar ya, ada aksi jual di sana. Dan kemudian ada di 980 ya, jadi resistance kedua 980. Nah, kemungkinan dia masih ada koreksi ke arah 870 sampai dengan 820 ya, itu mungkin menjadi kesempatan untuk melakukan pembelian di sana ya. Jadi Anda mungkin koreksi dulu, dan kalau naik itu di sekitar 980 tadi ya sampai dengan sekitar 1100, itu adalah resistance kuatnya ya. Jadi agak sulit dia untuk melanjutkan kenaikan di atas itu ya, perlu waktu dan perlu volume yang banyak gitu ya. Oke, kita kemudian ke sorry, ini tadi Antam ya, Antam BRIS sudah lewat, ini Antam, sorry. Jadi ini aneka tambang ya. Oke, kemudian AALI ya. AALI kita lihat dari Mei itu dia bergerak dalam pola up channel ya, dan kemudian mulai bergerak flat ya di September ya. Nah, kita coba lihat lagi gambarannya seperti apa. Ini, jadi dia AALI sideways-nya di level-level ini gitu ya. Oke, jadi antara 9550 sampai dengan 11.500 ya. Mungkin ada yang minor-minor, itu ada di sini sebagai support ya. Jadi ada supportnya di sekitar 10.200 ya. Jadi ini range transaksinya gitu ya. Kalau kita lihat dalam skala yang lebih kecil lagi, ini sebenarnya kesempatan untuk beli ya, karena ini pasti support gitu ya. Tapi ini trading banget ya. Jadi jangka pendek sekali, dan antara range-nya itu antara 10.800 sampai dengan 11.600 ya. Saya nggak tahu juga apa udah mulai profit atau enggak tuh dengan range yang tipis itu. Jadi lebih baik ketika dia naik kita lihat apakah dia mampu tembus 11.500. Kalau dia berhasil tembus angka itu, maka dia bisa berlanjut ke level-level selanjutnya ya. Gitu. Oke, ini AALI. Kemudian kita masuk ke BCA. Nah, ini BCA yang selalu kita tanya, yang selalu ada menjadi menarik. Tarik ya. Nah, ini angka 30.000 belum tembus-tembus juga ya. Masih menjadi kendala untuk saham ini bergerak naik ya, tapi juga kita melihat ada sebuah support ya yang masih menahan
penurunan. Jadi dia masih range-nya adalah antara 26.900 sampai dengan 30.000 gitu ya. Saat ini mungkin turun dulu karena daerah momentum dan stokastiknya sudah mulai menunjukkan pola-pola penurunan gitu ya, dan MACD-nya juga ini agak-agak tertahan gitu ya, jadi mungkin akan bergerak turun sebagai konsolidasi lagi di sini ya. Oke, BCA kemudian Indofood ya. Indofood ya, ini bergerak dalam flat banget ya, jadi supportnya di 6.900, resistance-nya di sekitar 7.400 ya. Sekarang berada di level-level support ya, mudah-mudahan dia bisa rebound kembali dengan potensi kenaikannya tadi ya. Kita coba tarik ini ya, agak ini mouse-nya ya. Oke, saya save dulu ya. Baik, jadi ini apa namanya, Indofood ya, sangat flat dengan support ada di sekitar 6.900 dan potensi kenaikannya itu kira-kira ke arah 7.700 sampai dengan 7.950 ya. Selama dia tidak tembus di bawah 6.900. Tapi kalau akhirnya tembus di bawah 6.900, berarti yang tadinya tren naik menjadi sideways, akhirnya menjadi downtrend ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana order flow-nya dari Indofood ini. Ini seminggu terakhir ya, kita lihat sebenarnya ya agak berimbang gitu ya antara yang buyers dan yang sellers gitu ya. Kemudian kalau hari ini kita lihat, nah buyers sudah mulai lebih kuat sih daripada sellers ya. Sellers ini kan cuma 10 miliar, 8 miliar, 7 miliar, ini 27 miliar ya. Jadi Citigroup cukup optimis ya dengan saham ini pada harga-harga sekarang. Oke, jadi mudah-mudahan dia naik dulu. Indofood, kemudian Pegas. Nah, Pegas ini juga sayangnya momentumnya udah ada dekat over bot ya. Ya, jadi dia tertahan ya, support di 10.000 ya, mudah-mudahan tertahan jangan sampai turun di bawah 10.000 untuk kemudian naik lagi dia ke arahnya di 11.60 ya. Support di bawah 1.000 adalah di sekitar 900 ya. Jadi itu level-levelnya untuk Pegas ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan saham berikutnya, Telkom. Nah, Telkom ini ya, kalau kita lihat sebenarnya Telkom ini dia bergerak flat ya, bergerak flat dari apa namanya, sebenarnya udah mulai berubah dari tren turun yang ada sebelumnya ya. Jadi tren turun sebelumnya mulai menjadi sideways ya. Volume juga relatif dari yang mulai bergerak lebih tinggi ya di minggu-minggu terakhir gitu ya. Dan kalau kita coba lihat ya, mungkin kita coba kita batasi ya, kalau 2.700 itu sebagai support terdekat ya. Jadi jangan sampai dia turun di bawah 2.700. Nah, dia punya potensi kenaikan ke arah resistance yang ada, yaitu di 2.950 hingga 3.100 ya, paling tidak untuk jangka pendek menengah gitu. Dan tadi ya, dengan catatan tidak boleh turun di bawah 2.700 gitu. Oke. Oke, Telkom BRPT. Nah, BRPT ini bergerak dalam down channel ya, sekarang naik, tapi yaitu
masih dalam pola-pola down channel ya. Jadi tren ini akan berubah kalau dia bisa menembus resistensinya di 950 ya. Ini udah hampir ya. Dan mencoba untuk menembus 9650 ya. Kalau dia berhasil tembus, dia mulai menjadi tren naik dan bisa bergerak ke arah 1250 ya, dengan resistance sebelumnya ada di 1150. Ya, jadi ini dan juga catatannya jangan sampai turun di bawah, kalau ada koreksi jangan sampai turun di bawah 860, karena kalau turun di bawah 860 akan terjadi tekanan jual ya yang meningkat ya. Jadi akan melanjutkan channel turunnya ini untuk BRPT kalau dia turun di bawah 860 ya. Jadi ini batasan yang perlu kita lihat ya. Oke, Unilever. Unilever ini trading aja ya, dengan support di angka 7.800, resistance-nya di 8.000 ya, tipis banget angkanya. Dalam kondisi sideways, stokastik ini cukup bagus ya, jadi ini daerah-daerah support ya, sehingga potensi dia untuk rebound cukup besar gitu ya. Dan tetap kita harus kita lihat ya, supportnya di angka 7750, 7700 ini udah bertahan sejak Mei ya. Ini hati-hati sekali ya, karena kalau kemudian terjadi tekanan ya dan turun di bawah support tadi 7750 atau 7700, ini pertahanan yang ada dalam 4 bulan ini bisa bobol ini, dan Unilever bisa bergerak mulai menjadi tren turun ya. Nah itu, jadi ini bisa untuk trading tapi batas resikonya di 7750 atau sampai dengan 7700 ya. Jangan sampai turun di bawah itu. Oke, Unilever sekarang bahas kita. Nah, oke, tumben ada saham yang belum pernah kita bahas ya. Nah, kita lihat ya bahwa saham ini bergerak dalam tren turun ya cukup lama ya, udah beberapa 2 tahun ya, dari 2018 ya tuh, jelas sekali ya dalam kondisi channel turun. Tapi kemudian dalam 6 bulan terakhir dia cenderung sideways gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan sideways ini tadinya tren turun menjadi sideways dan akhirnya mulai naik ya. Oke. Nah, jadi potensi dia naik itu ini kan sekarang sedang mencoba resistance yang terbentuk di bulan-bulan sebelumnya ya, di sekitar sebentar. Ya. Jadi dari bulan-bulan Juni ya, dari bulan-bulan Juni ini yang sedang dicoba untuk ditembus gitu ya. Kalau untuk short termnya dia sih sudah menembus ya, sudah menembus down channel ya, dari ada down channel dia sudah tembus. Sekarang sedang menguji level-level, saya save dulu, sedang menguji level-level di 750 ya. Dan kalau berhasil tembus di atas 750, maka targetnya ada di sekitar 860 ya. Ini untuk Waskita Karya. Oke, kemudian kita ke Adaro. Oke. Nah, Adaro ini stokastiknya sedang bergerak naik ya, bagus ini. Nah, jadi ini ada sebuah resistance sebelumnya ya di sekitar 1250-an, 1220. Ini yang sedang diuji ya, kan sekarang sedang bergerak naik, ini yang sedang diuji, dan kalau ini tembus mampu dilampaui maka
pergerakannya bisa ke arah 1400 ya gitu. Oke, jadi ini ada row ya sedang menguji 1260 dan kalau ini tembus bisa naik ke arah 1400. Oke, ada row sudah, sekarang Astra International. Nah, Astra International hari ini kelihatannya bergerak naik ya. Oke. Kemungkinan akan menguji harga-harga psikologis ini di sekitar 1930 ya. 4930 ya. Dan kalau itu bisa tembus maka selanjutnya harga bisa naik ke arah 5250 ya atau hingga 5400 ya. Dan selanjutnya bisa ke level-level 5750 ya. Jadi ini sedang menguji ya tadi 4930 kalau dia bisa tembus bisa ke arah sekitar 5354 dan selanjutnya kalau masih menguat bisa ke arah 5700 ya gitu. Jadi beli kalau berhasil confirm menembus resistance 49 ini ya. 4930. Oke, Astra International. Saya pasti punya waktu untuk 2 saham lagi, Bank BNI. Nah, ini Bank BNI. Waktu itu saya bikin dengan channelnya itu tebal sekali ya, dan ternyata sampai sekarang juga belum tembus-tembus juga ya. Oke, BNI sekarang harus menguji level-level resisten di sekitar 5.000, 5.100 ya. Dengan support ada di sekitar 4.500 ya. Nah kalau tembus level-level 5.400 dia bisa lanjut ke arah 6.000-an ya, 6.000 gitu ya. Oke, ini BNI 46. Dan kemudian habis BNI kita ke Excel. Nah, Excel ini belum pernah kita bahas rupanya. Oke. Jadi kita kasih alat bantunya, garis-garis bantu. Oke. Kemudian ya. Oke, Excel ya. Jadi sekarang dia sedang bergerak flat ya. Sideways, sudah turun dari down channelnya yang terbentuk sejak ini adalah Juli ya. Jadi ada down channel dan mulai bergerak flat ya. Jadi mudah-mudahan ini perubahan ya dari tren turun menjadi tren naik ya. Dan kalau tembus 2250 ya, 2250 sampai dengan 23, maka kenaikannya bisa berlanjut ke arah 2700 ya. Sebaliknya kalau jadi kan sideways bisa turun ke bawah juga ya. Jadi ini supportnya ada di 1925. Kita lihat buy sell-nya untuk Excel. Ya, wah ini yang hari ini jualan banyak ini ZP ya, ZP Maybank ya. Jadi sampai 6 miliar ya, sementara yang beli hanya 2,9, 2,7 gitu ya. Jadi memang tekanan jualnya lagi berat ya. Dalam seminggu ini terakhir gimana ya? Kita lihat. Nah, seminggu ini justru flat ya. Jadi hanya di hari ini yang tekanan jualnya lebih tinggi. Ya. Nah, ini yang bisa kita pahami mengapa harganya cenderung turun ya dalam 2-3 hari terakhir gitu ya. Ini juga kita lihat bagaimana momentumnya juga mulai melemah gitu ya. Oke, kita masuk dalam saham pilihan saya tertarik dengan Telkom. Ya, Telkom ini masih bergerak
turun tapi sedang menguji level-level resistance ya. Nah, Telkom ini kalau berhasil tembus 2830 gitu ya, misalnya 2450, maka dia ada potensi naik ke arah 3200 ya untuk Telkom gitu ya. Oke, dalam waktu kira-kira seminggu 2 minggu ya, ini mungkin lebih cepat lagi gitu ya. Kemudian setelah Telkom kita lihat yang sedang ramai juga Inco ya. Nah, Inco. Nah, tapi Inco lagi terkoreksi ya. Jadi ini mungkin selain Inco Antam ya. Kita lihat Antam. Tadi udah dibahas ya. Dibahas ada koreksi karena ini resisten tingginya gitu ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat apa lagi ya. BNI tadi menarik sebenarnya. BNI ya. Nah, ini jadi tadi Telkom, sekarang BNI sedang mencoba melanjutkan dalam konsolidasi mulai bergerak naik ya dalam up channel. Jadi ini BNI termasuk yang menarik ya untuk dilihat ya gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke Q&A. Oke, Q&A. Ya, tadi kita sudah bahas BRI, kita coba ada pertanyaan masuknya di harga berapa gitu ya. Oke. Coba kita lihat chartnya. Nah, ini kan sedang apa namanya? Hari ini terkoreksi ya, tapi terkoreksi ini ada apa namanya? Resistance ya kalau kita lihat dari historical sebelumnya. Nah, ini pas ya di level-level ini ya. Jadi apa namanya? Dan juga ini sedang bergerak naik ya. Jadi kita coba lihat. Nah, ini sebenarnya sih dari support yang cukup kuat ya harusnya jangka pendek menengah di 3180 sampai dengan 3200 sih menarik juga sih untuk melakukan pembelian gitu ya. Tapi juga kita harus siap-siap karena ini kan kalau dalam range sideways yang ada sebelumnya ini daerah-daerah tinggi gitu ya, jadi risikonya cukup besar ya, dan juga momentumnya sedang di daerah-daerah overbought ya. Dan kita coba lihat BRI ini dari bid offernya untuk hari ini ya. Nah ini asing lagi jual banyak ya, cukup banyak nih, 98 miliar, 52, 43, sedangkan yang beli hanya 25-an ya. Jadi tekanan jual ini mungkin masih akan berlanjut ya, mungkin masih akan berlanjut. Jadi kita antara 3.000 2.900 mungkin lebih baik ya gitu, karena ini range yang cukup lama dalam kondisi sideways, jadi mungkin nggak usah buru-buru masuk di harga-harga yang ada sekarang, atau kita bagi dua ya, sebagian kita beli di angka resistance support yang ada ini di sekitar 3180 3200, dan nanti kalau ternyata masih turun juga baru kita beli lagi di angka 2900 3000 ya. Jadi apa namanya sambil kita melihat opportunity-nya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, IHSG. Oke, IHSG tadi kita di awal udah sampaikan ya, tapi mungkin barangkali ada beberapa peserta yang belum sempat ya. Oke, kita coba paling lagi. Oke. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya IHSG masih bergerak dalam up channel ya dari sebulan terakhir ini, dan dia di support ya. Supportnya ada di sekitar 5.050. Jadi apa bisa jadi dia terkoreksi ke 5.050 untuk kemudian naik lagi ke arah 5.230-an ya, 5.200 ya. Dan kemudian ini
juga ada resistance ya sini yang bisa menjadi apa namanya patokan ya kenaikan selanjutnya ya. Jadi kalau kemudian kenaikan ini berlanjut, maka berikutnya ada di sekitar 5.400 ya. Tapi tadi ini kelihatannya cukup kuat ya, cukup resistance ini sementara masih kuat menahan ya. Jadi saya jangka pendeknya sih masih up channel ya, selama dia tidak turun di bawah 5.000, kemungkinannya dia masih akan menguat. Tapi kalau sampai 5.000 ditembus, maka dia akan kembali ke arah 4.800-an gitu ya, dan apa namanya? Kalau kita lihat sebelumnya, kan sebelumnya membentuk tren naik, kemudian terkoreksi, naik lagi. Nah, kalau sampai ini terkoreksi tembus 5.000, berarti dia flat ya, dengan range yang cukup lebar gitu ya. Ya, di 4.800, atasnya di sekitar 5.200 ya, kalau tembus 5.000 ya. Saat ini ada kemungkinan dia rebound dulu ya, mudah-mudahan bisa rebound, dan kalau memang dia rebound, dia harus menguji dulu level 5175, 5.200 untuk dia bisa kembali ke arah 5.300-an ya. Jadi itu ISG. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, kita lihat. Oke, silahkan kalau Mas ada yang mau bertanya bisa masuk ke chat ya yang ada ya. Tapi kalau enggak, mungkin saya lanjutkan ya, pertanyaan-pertanyaan masih ada. Oh, ada pertanyaan IMAS ya. Oke. Kita coba lihat IMAS. Mas, saya lihat ini ada sebuah channel. Tapi seperti juga banyak saham lainnya, setelah channel dia mulai bergerak flat ya. Nah, flat ini resistance yang dia harus mampu lampaui ya, di 760, 750 ya. Sedangkan support jangan sampai dia tembus atau lolos di bawah 680 ya. Jadi reward risk ratio-nya sih bagus sekarang beli ya, dengan potensi kenaikan ke arah 760 dan selanjutnya ada di sekitar 830 sampai dengan 880 gitu ya. Untuk long term kalau channelnya sih di 10.000. Nah, hati-hati kalau sampai turun di bawah 660 gitu ya. Kalau kita lihat transaksinya untuk BI Mas ini ya, untuk hari ini relatif sih flat ya. Nggak banyak perbedaan antara yang buyers maupun yang sellers. Kalau selama seminggu ini ya hampir sama lah ya, nggak terlalu banyak bedanya, seimbang ya. Jadi itu makanya capnya masih bergerak flat ya. Oke, ini untuk IMAS. Kemudian Hexa. Oke, kita melihat bahwa Hexa ini pernah mengalami up channel ya, up channel. Tapi kemudian dia break ya, dan sekarang dia konsolidasi. Nah ini, oke. Jadi dia konsolidasi flat antara 2850 sampai dengan 3150 ya, 3175 ya. Jadi ini angkanya dia akan melanjutkan kenaikan yang terjadi dalam seminggu ini kalau mampu dia tembus 3170. Tapi sayangnya udah dekat-dekat ini ya, apa namanya, stochasticnya udah dekat-dekat di overbought ya, jadi
mungkin dia akan koreksi dulu dan ini khawatirnya kalau kemudian 2820 ini tembus, dia bisa lanjut ke level-level 2.500-an gitu ya. Jadi ini hati-hati ya, Mas. Dan kalau kita cek untuk Hexa, untuk Hexa ya. Nah, Hexa sendiri bagaimana dalam seminggu ini yang jualan jauh lebih masif ya dibandingkan yang beli. Kalau hari ini udah mulai seimbang ya untuk Hexa hari ini ya. Oke. Kemudian pertanyaan lagi MBAP. MBAP cenderung sahamnya tidak liquid ya. Ini hati-hati dengan saham-saham seperti ini. Yang kita lihat volumenya di mana cukup lama nggak ada volume, tiba-tiba banyak, habis itu hilang lagi ya. Jadi khawatirnya Anda akan kesulitan dalam menjual ya untuk saham seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, ini ya, jadi saat ini BAP range-nya adalah antara 2050 sampai dengan 2300 dan next-nya adalah sekitar 2500 ya. Ini untuk MBAP. Dengan catatan tadi hati-hati ya, karena saham ini bukan saham yang liquid gitu ya, tapi saham yang kadang-kadang ada transaksi, kadang-kadang hilang nggak ada transaksi ya. Kita coba lihat. Order book-nya kita coba lihat ya. MBAP. Nah ini lumayan ya. Coba kita edit dulu kolomnya sehingga ada bid queue-nya dan overview. Nah, ini banyak ya yang antri di 2150 2160 ya. Ini bisa jadi support ya. Sedangkan resistance-nya di sekitar 2250 2240. Oke, yang transaksi nggak banyak ya, hanya 1-2 broker ya, beberapa broker aja. Jadi ini hati-hati ya untuk MBAP. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya INKP ya. INKP ini kita belum bahas ya tadi ya. Nah, kita lihat bahwa up channel yang ada sebelumnya itu sekarang sudah terlampaui, sudah supportnya sudah tertembus ya. Oke. Ya, jadi dari up channel yang ada MKP sekarang bergerak flat ya, dengan supportnya ada di sekitar 8.500 ya, sampai dengan resistance di 9.600 ya. Hanya kalau sampai dengan tembus 8.500 ini harganya bisa melanjut turun ke arah 7.600 ya. Kalau kita lihat kan dari tren naik menjadi flat itu ya memang cenderungnya orang akhirnya berjualan ya. Nah, kalau kita lihat net buy sell-nya gimana? INKP ya cukup tebal ya di bidnya, tapi nggak terlalu banyak bedanya untuk hari ini. Dan kalau dalam seminggu, wah yang jualan yang banyak, makanya dia dari tren naik kemudian tertekan akhirnya menjadi sideways ya, karena ini yang jualan asing banyak sekali ya untuk INKP. Oke,
Kemudian sektor properti, ya properti. Oke, properti kita apa namanya CTRA pertama ya. Oke. CTRA itu trennya, resistance-nya, ini supportnya, dan kemudian kalau kita mau tarik garisnya dia di sini. Saya suka sekali menggambarkan channel ya karena itu seringkali kuat ya ini ya. Oke, kemudian ya ini shift. Oke, jadi ini adalah INCTRA nih properti, salah satu properti dia sedang mencoba bergerak naik ya. Maka resistance ada di sekitar 805 sampai dengan 880 ya. Itu resistance-nya. Tapi volumenya juga belum terlalu kuat ya, solid ya. Jadi mungkin dia mendekati resist, nanti koreksi lagi gitu ya. Dan supportnya ada di sekitar 700 ya untuk supportnya. Oke, CTRA, kemudian P1 ya. P1 dalam kondisi downtrend ya, tapi udah mulai melampaui resistance ya. Nah, yang penting tidak sampai turun di bawah level itu ya. Jangan sampai dia koreksi di bawah 380. Kalau koreksi di bawah 380 dia berarti bisa balik lagi ke arah 340 sampai dengan 310 ya. Nah, kenaikannya kira-kira sampai mana? Nah, mungkin kita bisa melihatnya di sini ya, ini relatif cukup kuat juga. Dan berikutnya ada di sini. Ya. Jadi kalau dia naik itu arahnya 440 sampai dengan 480 ya jangka pendek, dan batas stopnya ada 380. Nanti mau buyback lagi di bawah 3340 sampai dengan 310 ya untuk P1 buybacknya. Kemudian P1 Summarecon. Nah, ini sangat flat sekali ya. Sempat ada kenaikan tapi kemudian tidak ada kelanjutannya ini ya. Oke. Ya, jadi ini Summarecon ya bergerak flat ya, ada kemungkinan naik tapi naiknya juga akan terbatas di 670 sampai dengan 710, dan kalau masih bisa berlanjut bisa mengarah ke arah 800 ya, sedangkan supportnya ada di sekitar 530 gitu ya. Oke. Habis samudra, oke kita lihat ini adalah apa namanya sektor ya. Ini banyak, yang paling banyak dijual oleh asing itu di finance, kemudian industrial ya. Nah, ini properti, kita coba lihat properti. Nah, ini saham-sahamnya ya. Oke, dari pembelian terbanyak kita kolomnya apa aja. Dan nah ini ya, oke. Ini campur ya propertinya, termasuk konsumsi ya. Oke, kita lihat BES ya, ada BES di sini. Nah, BES ini saya dibilang bergerak naik ya, meskipun tidak terlampau cepat gitu ya pergerakannya ya. Ini ada support ya yang bertahan dalam beberapa ini. Oke ya. Nah, jadi ini untuk BES ada support di 160, resistance jangka pendek ya ada di
sekitar 190 ya, sedangkan kalau dia berlanjut naik maka arahnya ada di sekitar 224 ya, 225. Oke. Kemudian apa lagi? BES LPKR ya, LPKR. Ya, ini masih bergerak flat aja ya. Ya masih down channel ya. Dengan support ada di LPKR ada di sekitar 80, di 98 ya, sedangkan resistance ada di sekitar 150, 148. Oke, mungkin itu dulu ya untuk saham-saham properti. Tiga lagi. Ini ada pertanyaan juga, agro dan bull. Saya coba agro. Agro ini menarik ya, dia bergerak naik. Kita coba lihat dengan bantuan support resistance. Oke, wajar ya, kemarin terjadi koreksi kena pas di channel atasnya. Ya, ini pasti support ya, tadi dia bergerak naik lagi ya. Jadi ini dia masih agronya masih oke, dalam pengertian dia ada support ya di sekitar 410, resistance-nya di 530 ya, itu range yang ada. Kemudian tadi bull ya, coba kita lihat bull. Bull ini kayaknya agak flat di atas ya, ada resistance yang relatif kuat, di bawahnya juga ada support ya. Nah, range-nya di sini nih. Meskipun kalau kita lihat dalam jangka pendeknya agak sedikit menguat ya, gitu ya. Nih, kita lihat. Gitu ya. Jadi ada support di 305, 340 itu jangka pendek ya tradingnya. Kalau range yang lebih besar lagi ada di 275 sampai dengan sekitar 350 ya, masih bergerak flat ya. Dan kalau kita lihat kan sebelumnya dia bergerak naik, tapi kemudian flatnya cukup lama juga ya, jadi agak hati-hati jangan sampai kemudian ini kan tadinya MACD-nya di atas sudah mulai bergerak di tengah-tengah ya, flat, kondisinya flat, ini kan dia cenderung tengah-tengah, jangan sampai kemudian dia berubah MACD-nya ke arah negatif ya, turun ya. Jadi ini support pertama ada di 305 dan kedua di 280 ya. Jadi level-level itu yang dijaga, dilihat. Kalau kemudian tembus, kita harus kurangi portofolio kita ya, karena kalau sampai tembus 240 terutama itu dia bergerak akan bergerak downtrend ya, dan downtrendnya ini bisa mengarah ke angka 200 gitu ya. Jadi ini hati-hati ya untuk bull ya. Saat ini kan memang masih uptrend, oke. Ya, dengan sekitar 305 support, resistance-nya tadi di sekitar 340, 350 ya. Kalau tembus 350 itu bagus sekali gitu ya, bisa bergerak dalam uptrend ya. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Oke, tidak terasa ya waktunya Bapak Ibu, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Karena keterbatasan waktu, apabila Bapak Ibu Mitra Samuel Sekuritas masih memiliki pertanyaan, dapat terus mengikuti webinar kami setiap hari Jumat untuk Weekly Star Chart dengan Bapak Al-Fatih yang akan diadakan setiap pukul 15.30. Untuk terus mendapatkan informasi terkini terkait kegiatan webinar maupun event lain yang diadakan Samuel Sekuritas,
Bapak Ibu dapat mengikuti Instagram kami di @samuelsekuritas_indonesia untuk mendapatkan financial update maupun outlook. Apabila mitra Samuel memiliki pertanyaan juga terkait pembukaan rekening maupun aplikasi Start, dapat menghubungi email maupun WhatsApp customer service kami di startcs@samuel.co.id atau dapat menghubungi di 0819 083 kali 0551. Pembukaan rekening efek saat ini juga juga sangat mudah. Bapak Ibu dapat melakukannya melalui online di aplikasi Start yang dapat di-download di aplikasi Store maupun Play Store Bapak Ibu sekalian. Baik, sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, selamat sore.